Halo, nama saya Manti. Saya dari GKJ Tangerang, perwakilan untuk kategori usia pemuda. Judul perikop yang diambil adalah Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, yang tertulis dari Injil Markus pasal kelima ayat 1 sampai 20. Eksorsisme adalah sebuah praktik pengusiran setan atau roh jahat dari seseorang atau suatu tempat dengan upacara keagamaan atau kepercayaan tertentu. Salah satu kisah eksorsisme yang tercatat di dalam Alkitab adalah tentang kisah Yesus yang mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Cerita diawali saat Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea dan mendarat di daerah orang Gerasa. Tetapi perjalanan ini menyimpan suatu pertanyaan. Sebenarnya apa maksud dan tujuan Tuhan mengajak murid-muridnya ini bertolak dari Yerusalem menuju ke daerah orang-orang non-Yahudi atau yang disebut kafir, yang bahkan mereka tidak mengenal Tuhan. Pada ayat 2 dikatakan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Kata baru saja di sini menunjukkan suatu hal yang sangat tiba-tiba. Jadi baru saja kapal itu mendarat, tiba-tiba ada seorang laki-laki tidak berpakaian dan langsung menghampiri Tuhan. Pada ayat ketiga sampai kelima dijelaskan latar belakang laki-laki ini. Orang sekitar menyebut laki-laki itu kerasukan. Karena meski sudah dibelenggu dan dirantai, tetapi ya rantai dan belenggunya itu musnah begitu saja. Tidak ada satu orang pun yang sanggup menahan ataupun menjinakkan laki-laki itu. Sepanjang hari dia berkeliaran di pekuburan, berteriak-teriak, kemudian menyakiti dirinya sendiri dengan batu. Sungguh roh jahat sudah menguasai tubuh laki-laki ini, sehingga dia bahkan melakukan hal-hal yang di luar kendalinya dan bahkan sampai mencelakai dirinya sendiri. Tetapi apa sebenarnya yang dilakukan laki-laki yang kerasukan ini dengan menghampiri Yesus? Pada ayat selanjutnya dikatakan bahwa ia melihat Yesus dari jauh, berlari dan mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan bahkan memanggil Yesus dengan sebutan anak Allah yang maha tinggi. Bayangkan seseorang yang tadinya tuh begitu tidak terkendali, tiba-tiba menghampiri seseorang dan bahkan menyembah dan sampai mengatakan anak Allah yang maha tinggi, di mana ini adalah suatu pengakuan akan kedaulatan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar melampaui kuasa roh-roh jahat itu. Kemudian Yesus memberikan suatu pertanyaan. Siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Legion mengacu pada istilah satu unit pasukan paling besar dalam militer Romawi. Jadi satu legion itu bisa berisi sampai 5.000 orang prajurit. Kemungkinan besar jumlah roh jahat sebanyak inilah yang membuat laki-laki itu menjadi begitu kuat dan tidak terkendali. Tapi, jumlah yang sedemikian banyak ini pun bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Karena cerita dilanjutkan dengan roh jahat yang tidak berdaya ini memohon ampun di hadapan Yesus. Ayat 10-12 menuliskan bahwa ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dan bahkan mereka rela untuk memohon kepada Yesus agar mereka pindah saja ke tubuh kawanan babi. Padahal babi pada zaman dahulu adalah hewan yang haram. Menurut budaya Yahudi, babi adalah hewan yang haram. Karena sudah begitu putus asa, daripada dimusnahkan, lebih baik memilih untuk merasuki babi saja. Lalu Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Tidak ada hal yang terjadi tanpa persetujuan Tuhan. Roh jahat hanya bisa kerja kalau Tuhan yang kasih persetujuan. Karena Tuhan yang berdaulat. Sehingga sekeras apapun pekerjaan roh jahat tidak akan melampaui dari apa yang Tuhan izinkan. Kemudian kawanan babi yang kira-kira jumlahnya itu sampai 2.000 ekor dirasuki oleh roh jahat dan terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Kemudian selanjutnya diceritakan bahwa penjaga-penjaga babi ini
langsung berlari dan menceritakan hal ini ke seluruh kota dan seluruh kampung-kampung di sekitarnya. Lalu orang banyak datang dan melihat Yesus. Juga yang lebih membuat mereka takjub adalah orang yang tadinya kerasukan legion ini sudah waras, sudah duduk, kemudian berpakaian dan berperilaku normal. Sungguh ini adalah suatu hal yang sangat ajaib dan membuat mereka menjadi ketakutan. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah. Kenapa mereka malah mengusir Yesus sih? Ingatkah bahwa daerah Gerasa adalah daerah orang kafir yang tidak mengenal Yesus dan belum pernah menyaksikan mujizat sebelumnya. Jadi reaksi ketakutan mereka ini menjadi suatu hal yang wajar dan dapat dimaklumi, karena ini tentu adalah pengalaman yang sangat mengerikan dan juga menyebabkan kerugian yang besar. Ya, bayangkan aja ribuan babi harus mati sia-sia. Kemudian di akhir cerita, Yesus saat mau naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan ini memohon supaya diperkenankan menyertai dia. Tapi Yesus tidak mengizinkan. Namun Yesus mengatakan bahwa pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Sehingga orang Gerasa yang tadinya kerasukan ini diutus Yesus untuk menjadi misionaris, menyebarkan kabar baik Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya di rumahnya, tapi di seluruh kotanya. Faktanya, Gerasa merupakan kota paling terkemuka di antara 10 kota-kota di daerah Dekapolis. Dari narasi tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat menjadi catatan bagi kita semua. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mencintai orang-orang yang mungkin dipandang dunia tidak layak dan tertolak. Kemudian yang kedua tentang bagaimana pengaruh roh jahat dalam kehidupan manusia. Merusak. Ya, hanya merusak. Satu-satunya kuasa yang berdaulat melepaskan manusia dari roh jahat hanyalah kuasa Tuhan. Kemudian poin ketiga adalah kasih-Nya yang membangkitkan. Tidak hanya menjadi sembuh dan kembali waras, tetapi Tuhan juga mengutus orang yang tadinya kerasukan ini untuk menjadi misionaris di daerah dan sekitarnya. Tentu masih banyak hal-hal yang bisa kita renungkan dan kita dapatkan dari cerita ini. Selamat merenungkan hal lain apa yang bisa kalian ambil dari cerita saat ini. Terima kasih.